Anda kan percaya dengan Muhammad. Ya, wajib. Nah, saya balikkan juga itu perkataan yang Anda bilang orang Kristen yang meninggal sampai sekarang di kuburan kan gitu kan. Nah, Muhammad di mana sekarang? Dia berada di sisi Allah. Allah itu di mana? Allah bertahta di atas arasy. Dari mana Anda bisa tahu? Al-Quran. Al-Quran. Ya, Kalau hanya untuk Al-Quran, ya, itu Iya. belum bisa dipercaya. Apakah Anda udah pernah melihat Allah? Apakah Anda Iya. udah pernah melihat Muhammad naik? maksudnya Muhammad itu sekarang di mana? di sisi Allah, kan udah dijawab tadi. Di sisi Allah. Iya. Apakah Anda pernah melihat Allah? Allah bukan makhluk seperti Tuhan Anda, jadi nggak bisa dilihat. Sama seperti Tuhannya Yahudi nggak bisa dilihat. Lah, gimana nggak bisa melihat? Berarti kalau nggak bisa kalian lihat, gimana kalian bisa mempercayainya? Nah, sekarang apakah Anda pernah melihat Yesus? Pernah? Di mana Anda pernah lihat Yesus? Hah? Di mana Anda pernah lihat? Menunggu sampai waktunya digenapi, pas pada awal abad pertama, disitulah waktu itu digenapi. Begitu menurut pemahaman kami, Bang. Cuma Terkait dengan ketuhanan, Bang, apakah Tuhan itu dinubuatkan menjadi Tuhan atau gimana ceritanya menurut abangku ini? sebenarnya tentang Yesus Kristus ini, dia itu yang dinubuatkannya itu bukan tentang Tuhannya, tapi tentang mati dan bangkitnya itu. Itu yang dinubuatkan, Bang. Tentang kelahirannya Bang, tentang kelahirannya, kematiannya dan kebangkitannya, itu yang dinubuatkan. Tentang tentang dirinya itu, sebelum dia lahir dan mati dan bangkit itu, dia sudah kekal ada bersama-sama dengan Bapa. Begitu menurut pemahaman kami. Baik. Dinda Jibril, thank you. Gini abangku, saya tertarik dengan ungkapan Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 31. Yohanes Dia katakan 5, gini. nomor 31 ya. Iya, Bang cuma bacakan atau saya bukakan? Boleh saya bacakan aja, Bang? Silakan. Jika aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidaklah betul. Nomor 37-nya, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Itu kata Yesus. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, kau tidak pernah melihatnya. Itu kata Yesusnya. Jadi kalau Yesus bersaksi tentang dirinya, maka kesaksiannya itu tidak betul. Kalau dia bersaksi sendiri, harus ada Bapa Elohim yang bersaksi tentang dirinya, apapun itu. Nah, yang dikatakan oleh Paulus itu bukan kesaksian Yesus, lebih-lebih kesaksian Bapa. Paulus sendiri yang menuliskan itu, bahwa supaya ia menjadi Tuhan, untuk itulah kemudian Yesus mati agar ia dibangkitkan. Supaya ia menjadi Tuhan, supaya dia menjadi Tuhan. Artinya bahwa kalau Yesus tidak mati, ya bagaimana mau Tuhan mati dulu harus supaya dia menjadi Tuhan. Betul. Jadi kalau Yesus tidak mati, saya ulangi lagi, saya koreksi. Kalau Yesus tidak lahir, tidak mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah kami mengikut dia. Maka dosa kami tidak diampuni dan tidak disucikan. Percuma kami menjadi orang Kristen kalau Yesus tidak lahir, mati dan bangkit. Maka lebih baik kami masuk Islam. Karena di Islam juga kan ada usaha untuk penyelamatan, berbuat sedekah, berbuat baik. Jadi lebih bagus kami masuk Islam aja kalau Yesus tidak lahir, mati dan bangkit. Nah, itulah dia. Iya. Jadi Paulus ini hanya menjelaskan fungsi Yesus itu lahir, mati dan bangkit. Itu dia menjelaskan, mengulangi
maksud Tuhan itu kedatangannya ke dunia itu maksud Rasul Paulus itu. Iya bang, iya bang. Tapi bukankah tanpa Yesus orang-orang sudah punya Tuhan bang? Betul, sebelum Yesus pun banyak orang punya Tuhan. Orang Hindu punya Tuhan, orang Buddha punya Tuhan, banyak orang punya Tuhan. Enggak, maksud saya dalam hal ini adalah Tuhan yang benar, Tuhannya orang Yahudi yang dimaksud. Kan sudah ada Tuhannya orang Yahudi. Kenapa harus ada Yesus yang dibuat menjadi Tuhan lagi? Betul, betul. Tuhannya Yahudi itulah atau Tuhannya yang belum dikenal oleh umat Kristiani inilah yang telah datang menyelamatkan kami di seluruh dunia ini yang percaya kepadanya. Itu Tuhan yang sama sebenarnya. Kalau Ya, kita baca di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, itu Tuhan yang sama yang datang di abad pertama itu. Ya, itu tanggapan saudara-saudara kami Kristen. Kalau Ya. itu Tuhan yang sama, kenapa dia baru dibuat menjadi Tuhan, Bang? Ini Iya, dia manusia bukan dibuat. Itu hanya pemahaman bahasa Indonesia kita yang kurang lengkap. Dia bukan dibuat menjadi Tuhan, tetapi dia datang melakukan itu semua, lahir, mati, dan bangkit. Untuk itulah dia. Jadi itu di sana tadi ada penjelasannya supaya ya, telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kurasa di dalam menjadi Tuhan ini bukan dibuat itu maknanya. Itu bukan dibuat. Itu kalau dipelajari lebih dalam maknanya bukan dibuat itu, bukan made for Lord atau for curious, bukan itu maksudnya. Menjadi. Kalau dibuat itu bukan menjadi. Kalau menjadi itu sesuatu yang sudah ada. Itu menjadi, umpamanya kalau kita katakan tepung bisa menjadi roti. Sudah ada dia tepung itu, Pak. Jadi Yesus itu sudah ada bersama-sama dengan Allah. Dia menjadi gitu, Pak. Bukan dibuat. Kalau dibuat itu versi orang yang mempolemikkan keyakinan kami. Diubah menjadi dengan dibuat. Itu pengertiannya. Iya, jadi kalaupun kita masuk ke original teksnya, Coba original teksnya apa bunyinya, Bang? Biar kita pelajari bersama. kalau di situ, ya, kalau di situ dikatakan kureuo artinya bahwa berkuasa atau yang maha kuasa atau menjadi Tuhan atas atau yang dikuasakan kemudian akan dikuasai dan seterusnya. Itu artinya begini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati untuk hidup dan hidup kembali supaya ia berkuasa. Betul, Bang. Betul. Memang sebelum dia Berarti sebelumnya dia tidak berkuasa. dia berkuasa tapi belum diberikan sebelum dia mati dan bangkit itu, ya kan? Itu kuasa penebusan dosa itu, kuasa pengampunan dosa itu belum terjadi, Bang. Itu maknanya. Dia belum menjadi maksudnya itu. Sebenarnya dia itu sudah berkuasa, sudah sejak semula ada, tapi awal abad pertama itulah dia nyatakan kekuasaannya itu. Awal abad pertama itulah dinyatakan begitu. Bukan diciptakan, Bang. Bukan dibuat baru gitu, Bang. Itu maknanya dari menjadi itu. Bukan menciptakan Yahweh membuat Tuhan baru. Jadi kalau judul abang itu diganti Yahweh menjadi Tuhan, itu dia. Kata barunya pun nggak ada di situ, Bang. Itu abang tambah-tambahin itu. Kenapa dia saya katakan baru? Karena dia sesuatu yang baru dibuat, Bang. Betul, dia baru menjadi awal abad kadu. Bukan baru dibuat, Bang. Itu captionnya salah itu, Bang. Itu menyesatkan itu captionnya. Artinya yang kan asli di situ tertulis menjadi, Bang, bukan dibuat, Bang. Jadi kalau kita membaca Alkitab itu,
kata-katanya itu harus sesuai, Bang. Kalau Abang membuat caption atau screenshot aja caption itu, Bang. Di situ baru diskusi lebih sehat, Bang. Oke. Kalau Boleh Abang membuat, berarti Tuhan ini ciptaan baru, Bang. Baru 2 tahun umurnya. Itu membuat. Terus berarti baru dia baru. iya. Sebelumnya Kalau nggak ada dia. Iya. Sebelumnya Jadi kosong. Iya. Jadi kalau ada yang membuat berarti itu baru. Iya, iya betul. Jadi captionnya itu kita perbaiki supaya audien kita mendapat edukasi yang benar tentang Alkitab. Iya. Jadi kalau ada kata membuat itu artinya tadinya bukan Tuhan lalu dibuat menjadi Tuhan ya. Betul. Nah, Abang mungkin bisa baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 ya, Bang. Iya. Mati meja. Kisah 2 ayat 36 ya, Bang. Iya, betul. Jadi saya bacakan ya, Bang. Boleh. Biar kita diskusi pelan-pelan. Siap. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Yaitu bukan menciptakan Yesus itu, Bang. Ya di situ penjelasannya bukan yang sudah ada itu. Maksudnya membuat yang sudah ada, bukan menciptakan baru, Bang. Umpamanya membuat Bang Juma menjadi terkenal, membuat Bang Juma menjadi banyak mendapat gift, begitu maknanya itu, Bang. Jadi bukan menciptakan Bang Juma, itu maknanya. Coba dibaca dilanjut aja bacanya dulu. Ya saya lanjut ya. Yang kamu salibkan itu, ya pas itu, Bang, menjadi kembali lagi seperti tadi, Bang, menjadi Tuhan Kristus. Balik lagi seperti yang caption Abang tadi yang salah itu. Jadi di sini membuat, Bang, ya kan, Allah membuat, katakanlah Pulus Roe ini menjadi terkenal. Itu bukan dia ciptakan itu. Pulus Roe-nya udah ada, tapi yang dia buat itu, membuat Yesus yang kamu salibkan itu, yang kamu siksa-siksa itu, menjadi, kan dia ada menjadikan Tuhan dan Kristus. Jadi kata membuat itu, Bang, kalau di konteksnya itu udah ada orangnya, Bang. Jadi membuat Bang Juma menjadi sangat terkenal dan bisa mengalahkan Edis TV, sehingga Edis TV tidak berani bertemu dengan Bang Juma, gitu kira-kira. Membuat Yesus menjadi Tuhan. Bukan membuat sesuatu yang tidak ada menjadi Yesus, bukan gitu maknanya itu, Bang. Jadi kita bahasa Indonesia itu perlu dipelajari, Bang. Membuat Yesus menjadi Tuhan. Ya, Yesusnya itu sudah ada, dia buat Yesus itu menjadi. Dia tidak menciptakan Yesus baru, Bang. Yesusnya ada, sudah ada. Ya, jadi dikatakan Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Membuat. Ya, di sini arti kata membuat ini bukan menciptakan, Bang. Tadi jadi ada dua makna membuat ini. Kalau membuat, mulai yang tadi memang udah betul, tapi yang ini makna yang membuat itu bukan menciptakan dari baru, Bang. Tadi maknanya itu sesuatu, umpamanya jalan rusak, kita telah membuat jalan itu sudah ada, Bang, tapi rusak dia menjadi mulus, begitu dia, Bang. Sehingga enak dilalui, begitu maknanya. Jadi bahasa Indonesia ini seperti itu, Bang. Iya, Yesus ada yang tadinya manusia dibuat menjadi Tuhan. Karena apa? Kenapa dia dibuat menjadi itulah dia disalibkan itu, Bang. Jadi dengan salib itu, dengan kematian itu, ia menjadi Tuhan, Bang. Dia bukan lagi diciptakan baru. Jadi dia sudah ada, Bang. Sudah ada Yesus itu. Ada manusia, Yesus ada. Bahan mentahnya ada. Berupa manusia. Tuhan membuat Yesus yang manusia ini menjadi Tuhan. Betul. Nah,
Memang betul itu Bang. Ya Karena sudah. memang dia Tuhan Bang. Iya. Ah, Maksudnya dia melakukan proses itu Bang, proses mati dan bangkit itu. Begitu maknanya itu. iya 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 iya. Kalau kita terjemahkan lebih dalam dia melakukan proses itu untuk Menjadi- melakukan pengampunan dosa itu sehingga dia itu memang menjadi Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa iya. Menjadi Tuhan. Jadi yang tadinya bukan Tuhan menjadi Tuhan, kan gitu. Ya Bang ya? Iya. Oke. Tadinya belum melewati proses, sekarang dia sudah melewati proses, gitu dia Bang. Iya Tadinya iya iya. dia masih bersama-sama dengan Bapa, terus dia lahir, mulai berproses dia, terus dia mati, lalu bangkit. Tadinya dia belum, masih bersama-sama Bapa, masih mencipta dia, masih membuat langit dan bumi, itu belum melakukan proses menjadi Tuhan itu tadi Bang. Karena pada masa dia mencipta langit dan bumi kan belum ada manusia berdosa. Jadi setelah kita berdosa itu maka dibuatlah Yesus itu tadi melalui proses itu supaya dosa kita itu diampuni, manusia itu ditebus dosa gitu. Iya 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 iya. Iya iya iya. Jadi Itu menurut Yesus pemahaman kami, itu menurut pemahaman kami. Tapi kalau memang Bang Juma punya pemikiran atau tafsir tersendiri terhadap Alkitab kami juga nggak apa-apa Bang. Namanya juga komal TikTok kan, apa saja pun bisa dibuat kan. Ya kalau memang pasar merespon ya banyak juga gift-nya kan gitu Bang. iya 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 lari ke gift. Lari ke gift Abang. Saya nonton TikTok Bang, apapun sekarang diolah Bang jadi konten Bang. Tapi Iya, kalau iya, lihat iya. Abang ini spesialisnya di bidang Alkitab, ya nggak apa-apa Bang. Kalau itu mendatangkan berkat melalui Alkitab kami, nggak apa-apa Bang. Berarti Alkitab kami juga bisa memberkati Bang Juma kan gitu maknanya. Iya. Yesus kami juga memberikan berkah pada Bang Juma, nggak apa-apa walaupun Abang pleset-plesetkan kemana-mana, ya kami bersyukur. Tapi Yesus kami juga Iya iya iya. memberikan kebaikan untuk Bang Juma gitu. Iya iya iya. Iya Bang, iya Bang. Jadi kesimpulannya kalau Yesus itu memang sudah Tuhan dari Ya. sejak semula, kenapa pada saat dia masih ada di bumi dia tidak pernah mengatakan itu, Bang? Pernah Bang. Yohanes Di- Yohanes 3:13 Bang, pernah dia katakan itu. Tapi Yohanes 3? proses itu tadi ya. Yohanes Memang dia- 3:13 tidak berbicara itu, Bang. Iya. Ada. Jadi kalau sebenarnya Bang, menurut konsep Kristen itu Iya. Tuhan itu bukan yang ngaku-ngaku Bang. Umpamanya ini Paulus sore ini, aku Tuhan, sembahlah aku, dirikanlah doa bagiku, bilang kan. Apa ada yang mau kan gitu. Jadi kalau Tuhan itu ada katakanlah aku ini orang cerdas, berikanlah hormat kepada aku di sekolah tinggi. Itu kan pengakuan saya, tapi setelah dicek nanti rupanya aku bukan cerdas. Gitu. Jadi kalau Tuhan itu bukan ngaku-ngaku, tetapi diakui Bang, diakui dia. Nah, yang mengakuinya sangat signifikan Bang, yang mengakuinya gitu. Jadi kalau mengaku-ngaku itu, saya pun bisa ngaku-ngaku, saya orang pinter, saya ini jenius. Tapi setelah orang tanya 51 berapa kali berapa, saya pening, nggak ngerti saya. Titik-titik kali titik-titik katanya. Terpaksa saya cari kalkulator lagi. Saya nggak tahu. Jadi, tetapi setiap orang datang pada saya masalah, saya kasihkan solusi dia seperti Bang Juma tadi bilang, DM saya kalau bisa saya kasih solusi. Setiap orang datang pada Bang Juma kasih solusi dan orang itu berhasil menjalani hidupnya. Walaupun Bang Juma nggak ngaku, saya akui Bang Juma orang hebat. Memberikan solusi kepada penggemar Bang Juma yang banyak datang tadi kan. Gitu dia. Jadi kehebatan Bang Juma itu tidak perlu Bang Juma ngaku-ngaku. Tetapi banyak tadi penggemarnya. Itu dia yang menandakan Bang Juma hebat. Itu saya akui itu Bang. Saya akui itu. Bang Juma itu hebat. Tadi
dari Aceh datang untuk memuji-muji Bang Juma. Itu yang namanya pengakuan bahwa walaupun Bang Juma tidak mengatakan aku hebat, Bang Juma hebat. Itu dia caranya membuat satu penilaian itu. Jadi kalau ada orang mengaku-ngaku aku Tuhan katanya umpamanya. Ada seperti di Indonesia kan ada Lia Eden itu. Lia Eden, aku nabi terakhir katanya. Ternyata dia bermasalah dengan hukum kan. Jadi orang yang ngaku-ngaku itu tidak membuktikan bahwa dia itu hebat, Bang. Begitu cara kami Kristen menilai sesuatu. Ya, kalau Jadi Tuhan, kalau penggemar Bang Juma mengatakan Bang Juma hebat, itu saya akui, Bang. Itu dia. Ada yang mengakui di depan mata saya tadi, Bang, sebelum saya naik. oke. Kalau Tuhan yang sesungguhnya mengaku Tuhan, itu batal nggak dia jadi Tuhan, Abang? Wah, itu mantap itu, Bang. Mantap, mantap. Ya, menurut Abang ini kalau Tuhan yang sesungguhnya mengaku Tuhan, apakah gugur ketuhanannya? Sebenarnya kalau memang betul-betul dia Tuhan, dia ngaku Tuhan juga, itu nggak mengurangi ketuhanannya, Bang. Sebaliknya. Tapi kalau ada Sabar, yang Bang. mengaku-ngaku Tuhan, Sabar Bang, sabar. Tapi kalau bukan Tuhan, tetapi seluruh dunia mengatakan dia Tuhan, tapi sebenarnya bukan Tuhan. Apakah yang bukan Tuhan ini karena banyak orang mengakui dia Tuhan, berubah menjadi Tuhan, Bang? tidak akan mungkin ada orang seluruh dunia mengakui dia Tuhan kalau dia bukan Tuhan, Bang. Udah pasti itu. Bukan itu Karena pengakuan logikanya. itu orang bisa menilainya, Bang. Bukan itu logikanya. Maksudnya gini, dia bukan Tuhan. Sudah jelas-jelas dia bukan Tuhan. Ya, Tetapi seluruh manusia mengakuinya dia Tuhan. Apakah yang bukan Tuhan ini seketika itu menjadi Tuhan? Karena banyak yang mengakui dia Tuhan padahal bukan Tuhan. dia bisa diuji, Bang. Kalau dia mengaku-ngaku Tuhan, Jangan ke situ, tidak akan Abangku. ada yang mengakui dia, Bang. Kalau Bukan dia ke memang situ, Bang. Tuhan, Bang. Bukan begitu, Itu Bang. yang Bukan begitu. analogi yang Abang buat itu tidak tepat, Bang. Tidak Karena Anda takut ketahuan kalau Anda menyembah Enggak, bukan enggak Tuhan, begitu kan dia gitu. bahasanya, Bang. Oke, Analogi baik. yang Abang buat itu, Baik, Abang. tidak Apakah akan ada orang mengakui dia Tuhan Oke. kalau dia nggak berkualitas, Bang. Baik, sekarang apakah Maria melahirkan Tuhan? Ya, Jadi Maria melahirkan penciptanya. begini, Bang. Kalau tentang Nah, kan Maria mulai- melahirkan penciptanya, saya harus jelaskan, Bang. Iya. Kalau saya bilang begitu, Anda kan Abang bisa mulai Anda mengatakan Tuhan itu tidak mungkin diklaim menjadi Tuhan kalau tidak terbukti Tuhan. Saya bertanya, apakah pencipta yang dilahirkan Maria? Begini, Bang. Ini kalau saya kena jawab deh. pendek, dia jawabannya tidak sempurna, Bang. Kalau jawabannya satu kata iya dan tidak, pasti salah, Bang. Karena itu pertanyaan Artinya jebakan. itulah yang saya katakan tadi. Itu pertanyaan jebakan. Sesuatu yang bukan Tuhan, meskipun sedunia selangit sekalipun mengakui dia Tuhan tapi bukan Tuhan, ya bukan Tuhan dong. Itulah yang terjadi di Anda, anak orang, Anda paksakan menjadi Tuhan. Jawaban seperti itu, saya nggak marah, Bang. Itu Memang kan, fakta. Gimana mau Abang marah? kan di lawan bicara saya, jadi Abang bebas menilai apa yang saya Saya Abang berdasarkan kenyataan, Tapi abangku. hal yang sama saya balikkan kepada Abang, saya masuk Sila- bicara, Bang. Oh silakan, silakan Anda bicara. Saya akan bantah pakai dalil. Enggak Saya masuk penjara. Bang, nggak bisa. Saya bantah pakai Penistaan dalil. agama, Bang. Apa yang Anda ingin Penistaan katakan agama. tentang Tuhan saya? Coba. Tuhan saya dilahirkan manusia? Tidak boleh saya bicara tentang Tuhan Abang. Tuhan saya Karena dilahirkan manusia? Iya, Bang. Jangan lebay, jangan lebay. Apakah Tuhan Betul, saya Bang. dilahirkan Betul, manusia? Bang. Apa yang Anda ingin katakan tentang Tuhan saya? Coba. Bukan. Konsepnya tidak seperti itu, Bang. Ya, coba. Apa yang Anda ingin katakan tentang Tuhan saya? Ini sangat apa, Bang? Sangat sensitif, Bang. Silakan aja, nggak apa-apa. Tetapi- Saya yang tanggung jawab. Tidak Apa bisa, yang Bang. Anda Ini ingin khusus katakan ya, Bang. tentang Tuhan saya? Sangat sensitif, Bang. Nggak baik. Ya, Bang. itu namanya Banyak orang bahlul. udah masuk penjara gara-gara ini, Bang. Itu namanya bahlul. Makanya saya Dongok. selalu Abang Idiot. jarang saya naik. Bagaimana Anda tidak dipenjara kalau Anda berbicara tanpa dalil? Saya berbicara dengan itu- dalil.
Itu dalil itulah yang bisa menjerat saya, Bang. Dalil Silakan, mana dalilnya? Anda sebutkan, saya bacakan. Tidak, Bang, tidak, Bang. Memang Abang, nggak ada. lebih baik, Abang. Lebih baik, Memang nggak Abang, ada. Orang membuat Tuhan Kristen saya. itu selalu mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Yesus bukan Tuhan, diadakan jadi Tuhan. Ya, itu kan udah 5 tahun Abang ngomong itu berulang-ulang, Bang. Udah, Ya, dan saya itu paham. fakta. Bayangkan saja, Iya, abangku, itu fakta tadi bagi di abang awal, semua. saudara, tadi di awal Anda mengatakan Roma 14 nomor 9 tidak ada kata membuat. Bang, kalau ada kata membuat berarti itu Tuhan baru. Di situ Iya. kan jelas, Bang. Saya Setelah bawa istilah Anda saya ke di Kisah bawahnya kan Para menjadi, Rasul Bang. 2. Kisah Para Rasul 2 Membuat nomor Yesus yang 36. kamu salibkan itu menjadi, Bang. Allah membuat Yesus. Yesus dibuat jadi apa di situ? Allah membuat Yesus menjadi apa? Membuat Yesus menjadi apa? Tuhan. Menjadi Tuhan. Tuhan, Bang. Berarti Tuhan, Bang. sesuatu Tuhan, Bang, Tuhan. sesuatu yang Menjadi kurios, dibuat, Bang. sesuatu yang dibuat berarti tadinya bukan, baru dibuat. Bapak membuat rumah. Tadi bukan rumah, dibuat rumah. Bapak menjadi sedih. Tadi tidak sedih, berubah jadi sedih. Kue menjadi sampah. Tadi bukan sampah, menjadi Itu udah sampah. 5 tahun Yesus saya dengar dari mulut Abang. Dibuat menjadi Tuhan. Tadi bukan udah 5 Tuhan. tahun laluan, udah hafal saya. Tadi itu, Bang. bukan Tuhan, dibuat menjadi Tuhan. Pret. Itu fakta. Makanya kalian Marah lah, itu. Bang. Saya nggak marah marah. lah, Bang. Saya nggak marah. Saya hanya menyerang kebodohan. Saya menyerang kalau saya kebodohan. mengatakan Saya hal yang menyerang sama, pasti. kejahiliaan. Saya menyerang saya otak mengatakan rusak. yang hal sama, Saya menyerang Kantor ketidakwarasan. polisi saya, Bang. Saya punya banyak data tentang itu, Bang. Silakan Anda tunjukkan. Nggak boleh, Bang, nggak boleh. Nenekmu kiper. Saya di Kau Indonesia ini itu, lemah, Pak. orang-orang Kristen itu cuman bisa keluar-keluar menghujat tanpa data. Iya, Itulah kalau saya di Kristen. luar, Bang, kalau saya nggak di Indonesia, saya bisa lebih banyak lagi dari Edis TV itu, Bang. Lebih banyak. Mana dalil yang disampaikan Edis yang benar tentang Islam? Tunjukkan. Satu aja. Semua benar itu, Bang. Semua benar. Semuanya cuman hoax. Tidak ada dalil. Hanya tipu-tipu. Yang ditipu Iya, Bang, siapa? semua nggak berani jumpa sama dia. Yang ditipu siapa? Yang ditipu ya kalian. Umat Islam mana mau ditipu sama orang dongok seperti itu? Buktinya penontonnya semua orang Kristen, Bang. Penontonnya orang Islam matamu suwe. Itu penipuan. Sakit hati kan? Jangan emosi, Bang. Enggak. Saya enggak Nanti sakit jatuh hati. maskernya, Bang. Maskernya jatuh. Saya sudah hafal karakter pemakan babi abangku. Angkat sedikit Udah lagi hafal. maskernya. Ya, gitu, Bang. Saya sudah hafal pemakan babi karakternya. Kayak abang ini tuh mukanya aja mirip babi. Penipu. Anda penipu. Tadi Anda mengatakan kalau ada kata membuat itu berarti Tuhan baru. Aku tunjukkan kata membuat, langsung jurus Paulus. Memang begitu karakter penyembah setan. Penyembah setan begitu. Penyembah setan memang begitu, abang. Penyembah setan memang gitu. Suara besar. Penyembah setan memang begitu. Kalau tidak bukan penyembah setan, tidak mungkin begitu. Wajahnya pun nggak berani dinampakkan. Anda tadi mengatakan bahwa kalau ada kata membuat, Kalau itu baru setan Tuhan itu, baru. Bang, kalau manusia Begitu ditunjukkan kata membuat, pemakan babi ini langsung ingkar terhadap ucapannya sendiri. Itulah pemakan babi. berani menunjukkan wajahnya, Bang. Pemakan babi itu lain di mulut, lain di otak, lain di aplikasi. Tadi Anda mengatakan kalau ada kata membuat, itu Tuhan palsu, itu Tuhan baru. Buktinya ada kata membuat, Anda ingkar. Itulah karakter setan. Habis itu gagah-gagahan. Saya mau ditangkap, saya takut ditangkap. Lu pikir polisi kita itu seperti kau? Dongo. Lihat manusia dibilang Tuhan. Anak orang dibilang Tuhan.
Polisi kita itu polisi cerdas. Tidak mungkin kau ditangkap kalau kau tidak bersalah. Kau membahas tentang Al-Quran tanpa ilmu. Lu pikir Al-Quran itu terjemahan, tuyul? Tidak seperti ini nih. Kau sendiri telah membuktikan betapa besar tadi apa yang dilakukan, pergeseran nilai yang dilakukan oleh kitab lo. Di situ Anda mau mengatakan apa? Dijadikan menjadi kurios. Maksud lu apa, cumi? Maksud lu ingin mengatakan bahwa Lembaga Bible Indonesia telah melakukan penipuan dengan menggantinya Tuhan gitu. Itu derita lo. Itulah bukti agama lo. Itulah fakta di mata lu sendiri bahwa lu aja merasa tertipu oleh lembaga kitab lu yang harusnya kurios dirubah menjadi Tuhan. Kan lawak-lawak. Lu menderita sendiri kan dibuat sama lembaga lu sendiri. Makanya ditipu sama kamu punya Bible sendiri. Saya tidak peduli, yang jelas di situ tertulis Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan. Berarti tadi bukan Tuhan dibuat menjadi Tuhan. Dange bakar, campur ikan bakar, kasih lawak sedikit, jeruk nipis sedikit, lebih enak daripada naik komalnya Bang Suma tapi berdarah tanpa luka. Makanya jangan jadi penipu. Jangan jadi penipu. Sampaikan kebenaran itu meski pahit. Terima kebenaran itu meski pahit. Kalau ada kata membuat, itu baru salah bang. Itu berarti Tuhan baru. Makanya belajar kau Bible. Jangan saya yang lebih paham dari kau. Aku tunjukkan dalil berikutnya. Apa katamu? Oh, itu kan memang Tuhan dari senonya. Gigimu. Udah dibilang kau pakai otak. Kau pakai otak. Ini lagi satu ban karet mobil. Oh, diskusi. Ayo silakan. Lanjut tema, silakan. Makasih sahabat-sahabat semuanya, Masya Allah. Sejak kapan Juma kau lebih pintar ke Kristen daripada kami Juma? Oh, jelas saya lebih pintar. Terkait Bible ya. Kalau Gini, sebentar. Jangan kebiasaan ngeklaim. Ngeklaim itu apa yang membuat Anda lebih pintar dari saya tentang Bible? Kira-kira hanya gara-gara karena kamu Kristen dari lahir gitu? kan, gini dia. Nah, Apa itu? Bible itu punya kami. Kami terus terima atau tidak terima, kami lebih mengenal Bible, memahami Bible dari kau, karena kau Islam. nggak mungkin itu, nggak mungkin, mustahil itu, Bung. Gini, Itu mustahil. tahu dirilah bahwa kau Islam dan kau nggak punya kompeten untuk menerapkan Bible. Ini sama seperti seorang siswa di dalam kelas marah kepada gurunya yang menjelaskan buku cetaknya. Apa kata murid? Mustahil, ibu lebih pintar, bapak lebih pintar. Yang punya buku saya, bukan bapak yang punya buku. Kau yang punya Bible? Anda yang punya Bible? Nih, Kau yang mencetak Bible? Kau yang mengarang Bible? ini Bible nih. Kalau itu Kau mau Bible, Bible? tahu. Ini Bible. Kau mau berapa Bible? Sekalipun di tanganmu satu goni Bible, kau tidak paham Bible karena kau Islam. Apa alasannya saya tidak paham? Alat untuk pakai paham itu apa? Untuk memahami segala sesuatu dipahami pakai apa? Oh, nggak begitu. Ya, Dipahami pakai- segala sesuatu dipahami pakai apa?
Pakai apa? Hah. Pakai hati dan pikiran. Apapun itu, kita memahami sesuatu itu pakai ini, akal. Betul, bisa. Iya, ini kitab adalah kitabmu. Aku juga punya kitab. Saya memahaminya karena saya menggunakan akal. You pakai iman. Beda kita. Kalau ku baca Al-Quran, lalu ku baca artinya dan ku pahami artinya, apakah hanya karena aku membaca arti Al-Quran, lalu aku menyimpulkan seenak perutku, menjadikan aku benar hanya karena Al-Quran itu ada terjemahannya? Oke, baik. Sekarang begini. Kamu baca terjemahan Al-Quran saya sekarang. Saya kasih kamu terjemahan surah Al-Baqarah ayat 2. Sekarang Anda baca terjemahannya. Saya ingin tanya sesuatu, apakah Anda sudah paham Al-Quran setelah membaca terjemahan itu? Bacakan terjemahannya. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi orang-orang yang takut. Pertanyaan saya, kitab yang dimaksud kitab mana? Al-Quran. Dari mana Anda tahu? Sesuai dengan pemahamanku. Dari mana Anda tahu pemahaman saya? Anda kan harus berdasar dengan ilmu. Karena kau membacakan Al-Quran, karena itu ayat Al-Quran. Loh, lalu kalau ada dikatakan begini, ini Abdullah, atani Alkitab. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, telah memberikan aku kitab. Jangan Dan kemana-mana memberikan tunggu, ini terjemahan Al-Quran sama yang tadi. Habisnya aku ngomong ya. Iya, silakan. Sama yang tadi. Aku ini hamba Allah. Aku ini hamba Allah, diberikan kitab dan aku diberi nikmat kenabian. Kitab yang dimaksud kitab apa? Jangan ke Al-Baqarah tadi. Apakah benar? Sekarang kau buat pertanyaan. Aku jawab. Sekarang validasi jawabanku itu. Apakah jawabanku salah atau benar? Benar. Jadi berarti aku memahami Al-Quran kan, dan kau membenarkannya. Sekarang aku tanya kau pertanyaan Alkitab. Tenang, aku tanya kau pertanyaan Alkitab. Kau udah tanya aku Al-Quran, sekarang gantian nanya. Ya. Oke. Yesus di dalam Alkitab pernah mengutuk pohon ara. Yesus datang ini, ayatnya aku bukan penghafal Alkitab. Ya, terus Dia datang ke sebuah pohon ara yang rimbun. Rimbun. Lalu ketika Yesus datang ke pokok ara ini, dia mendapati pokok ara ini tidak berbuah. Iya, terus. Dan Yesus tidak mendapatkan apa-apa pun dari situ. Buahnya tidak dapat, tapi daunnya lebat. Lalu Yesus mengutuk pokok ara. Sekarang kau berkata, mengklaim samaku bahwa kau lebih paham Alkitab daripada aku. Apa maksud ayat itu? Maksud daripada ayat itu kau ingin melarikan maksud yang tertuang di sana. Apa maksud ayat itu? Maksud ayat itu Yesus sedang lapar, habis puasa 40 hari lapar, dia cari makanan dan tidak menemukan makanan apapun selain pohon ara. Dan memang tunggu. Dan memang saat itu bukan musim buah ara. Dia lapar. Dia lapar. Dia cari buah, dia cari makanan. Tetapi dia tidak menemukan kemudian buah. Dia tidak menemukan makanan. Maka dia marah. Dia mengutuk pohon ara tersebut. Paham? Dia ingin membuktikan. Sama dulu. Dia ingin membuktikan bahwa dia punya kuasa dari Tuhannya. Dia ingin membuktikan kalau dia adalah utusan dari Tuhannya. Itu real, itu fakta. Baca Yohanes 5 nomor 36. Balikkan pertanyaan seperti yang kutanyakan tadi sama kau, tadi sama aku. Apakah Victor jawabanku benar atau salah? Saya tanya balik sama aku. Ya, pasti kau mengatakan salah. Balik. Iya, saya tanya, apakah benar apa yang saya maksud? Salah. Salah. Saya sudah tahu. Ten saya lawan. Saya kalau hak saya katakan hak, batil saya katakan batil.
Anda mengatakan Al-Quran, Anda betul, meski tanpa ilmu, hanya ilmu tebak-tebakan. Makanya ketika saya memberikan data, ini Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan, aku ini adalah hamba Allah, diberikan kitab kepada aku dan nikmat kenabian. Kitab yang dimaksud kitab apa? Gantian aku dulu giliran sekarang. Cuman kebetulan doang tadi, betul. Itu cuman kebetulan aja. Aku kasih dalil yang lain, kau udah nangis itu. Dan kebetulan itu saya mengatakan, saya walaupun mengakui. aku menjawab benar pertanyaanmu tadi, tapi aku tidak mengklaim kalau aku ahli Al-Quran. Tetapi kau nggak tahu malu. Memang kau tidak bisa mengklaim, tidak bisa. Karena itu Disiplin bukan ilmumu, disiplin ilmumu tidak ada. Sedangkan ketika saya membaca Bible dan mendengarkan Bible, ini bukan kitab suci, ini bukan firman Tuhan, ini keterangan manusia biasa. Pendapatmu. Tanya ke aku. Oke. Orang Sekarang saya tanya samamu, apakah Matius menulis wahyu dari Elohim, Tuhannya Yahudi? menulis wahyu. Yang katanya. Ya. Menulis Injil. Apakah Matius, pengarang Matius, menerima wahyu selayaknya Musa menerima wahyu? Oh, dia menulis apa, kitab suci, menulis berita Injil. Dia menulis sesuai dengan kemanusiaannya, bukan firman Tuhan, Cak Ayu. Apa yang harus saya kuasai untuk memahami terangan manusia? Kita Apa? batasi dulu firman Tuhan. Kita batasi firman Tuhan. Apa yang harus saya kuasai untuk mengetahui karangan manusia? Tinggal baca doang. Beda dengan Al-Quran, firman Tuhan pakai ilmu. Kalau buku ini tidak perlu ilmu. Tidak ada disiplin ilmu. Disiplin ilmu apa yang harus saya kuasai untuk memahami ini? Teologi? Apa teologi? Kan ada sarjana teologi ya? Iya. Saya Untuk harus apa? Aduh. Jadi maksudmu, Aduh. Sekitar terjemah, maksudmu Saya harus paham ini. Harus saya sekolah teologi, belajar tentang sejarah kekristenan, sejarah gereja, sejarah Bible, perjanjian lama. Itu supaya saya paham ini. Gak nyambung. Disiplin ilmu. Disiplin ilmu yang harus saya kuasai untuk menguasai ini apa ini? ada namanya bidang kajian. Apa nama disiplin ilmunya apa? Oh, itu teologi kekristenan. Teologi itu belajar tentang sejarah Kristen pertama, gereja pertama, terus kemudian belajar Bagaimana tentang mungkin kau mengajari yang bukan bidang kajianmu? Maka saya katakan disiplin ilmu apa yang harus saya kuasai? Disiplin ilmu yang harus saya kuasai supaya saya bisa paham ini Bible. Ya, teologi lah. Teologi itu kau ngerti nggak teologi apa dipelajari Teologi kekristenan. Iya, itu belajar. Makanya ada sarjana teologi. Kalau apa kau yang dipelajari? Apa? Apa yang dipelajari oleh teologi Kristen? Oh, perjanjian pengantar perjanjian lama, mungkin ada perjanjian baru. Pengantar bukan disiplin ilmu. Sekarang begini. Gantian. Ku tanya dulu kau, apa dasarmu kau mendeklarasikan kau ahli di bidang di kekristenan? Apa dasarmu? Yang mengatakan saya ahli apa? Kau bilang kau lebih pintar. Saya paham karena saya pakai akal menelaah catatan-catatan orang. Kau lebih pintar dari pendeta-pendeta. Masalahnya pendetamu tidak pakai akal untuk ini. Katamu. Pakai doktrin. Kok pakai doktrin? Yes. Kalau Kristen meninggalkan doktrin, Kristen udah bubar 2000 tahun yang lalu. Oh, memang cara memahami Alkitab, jangan kau pakai standar Al-Quran. Nggak laku Al-Quran sama Alkitab ini. Memang beda cara memahaminya. Sekarang kau tunjukkan apa dasar memahami ini. Makanya aku bilang begini. Gantian. Apa? Ketika kau tanya aku tadi ketika kau tanya aku, Victor, kitab ini tidak ada diragukan. Sekarang jawab pertanyaanku, Victor. Kitab manakah yang dimaksudkan? Lalu ku jawab, Al-Quran. Kau benarkan, berarti gampang dipahami karena artinya langsung. Tapi sebentar,
Tetapi aku kasih kau ayat untuk kau artikan sama aku, untuk kau terangkan. Lalu kau terangkan, oh Yesus kelaparan karena marah dia dikutuknya pokok ara. Oh enggak begitu Alkitab. Kau bawa. Lalu apa? Sebentar, Lalu dulu. apa? Lalu apa? Sebentar. Apa tujuannya? Apa tujuannya dia mengutuk pohon ara? Kuterangkan kau. Kuterangkan. Oh ya, Sebentar silakan, lagi. silakan. Terangkan sama Silakan. kau biar kau paham dengan para apologet ini paham. Silakan. Artinya aku menguji deklarasimu tadi. Kau deklarasikan aku lebih pintar dari pendeta-pendeta. Kutanya kau ayat, Silakan. maksud ayat mengutuk pokok ara, kau salah. Aku tidak membenarkannya. Lalu kau tanyakan. Iya, silakan. Victor, kemana arah ayat itu? Apa maksud ayat itu Yesus mengutuk pokok ara itu? Apa yang mau disampaikan Yesus terhadap umatnya, umat manusia? Biar ku terangkan sama kamu. Iya. Artinya di situ Yesus mengutuk pokok ara itu. Pokok ara itu adalah orang yang tidak berbuah. Barang siapa orang yang ketika Yesus datang dan dia tidak berbuah, maka dia akan dikutuk karena dia tidak berbuah. Yesus tidak mendapatkan buah daripada apa yang dalam dirinya. Itu kedatangan Yesus. Jika Yesus datang kedua kali dan Yesus tidak menemukan dia berbuah, tidak ada buah, artinya dia tidak menampilkan Yesus dalam hatinya. Dia tidak berbuah dalam hidupnya, dia akan dikutuk. Makanya harus berbuah. Setiap orang, si Victor ini pun, jika Yesus datang sama aku dan aku tidak berbuah, ketika Yesus datang menemuiku untuk kedua kali, aku pasti dikutuk. Oke, tolong tunjukkan dalil penguatnya terkait dengan pohon ara itu. Silakan. Makanya di situ bedanya. Silakan tunjukkan. Itu kan cuma asumsi cumi. Nah, disitulah. Tunjuk dalil. Itulah pendeta kami menerangkannya di hari Minggu. Makanya aku bilang, kalau kau masuk dalam disiplin ini, disiplin ilmu ini, kau harus masuk ke doktrin dogma. Kalau saya tidak. Kutanya kau sekarang, apakah Islam tidak pakai doktrin dan dogma? Kalau Islam itu doktrin dogma. Aku jawab iya atau tidak. Apakah Islam tidak? Dengar. Silakan. Dogma itu apa? Silakan. Apa definisi dogma? Ya, kau jawab dulu supaya saya ajarkan samamu. Dogma itu apa? Terangkanlah. Aku pengen dengar juga. Aku pengen kau belajar. jelaskan. Kau yang jelaskan kepada saya. Dogma adalah kan itu konsep agamamu. Kan kau bilang apa itu disiplin dogma dan doktrin? Terangkan aja. Jadi kalau kita berbicara mengenai dogma, itu adalah pengajaran, itu adalah dogma adalah doktrin, sesuatu yang harus diyakini, sesuatu yang harus dipercayai. Mau salahkah dia, mau tidak salahkah dia, yang jelas itu didoktrin, harus kau imani sebagai otoritas yang dimiliki oleh oknum tertinggi dari sebuah konsep. Pendeta, pastor, paus mendogma. Apa dogmanya? Orang-orang harus mengikuti apa yang dia mau, meskipun salah. Itu dogma. Gini, tolong buat definisi dogma. Ya, dogma itu suatu pengajaran, sesuatu disiplin yang kemudian kepercayaan yang didoktrinkan kepada seseorang dari otoritas tertinggi kepada orang yang lebih di bawah. Tidak boleh dibantah. Mau dia salah, mau dia benar, tidak boleh dibantah. Itu dogma. Sedangkan Al-Quran, doktrin satu lagi. Beda dogma dan doktrin. Doktrin itu adalah penekanan terhadap seseorang akan sesuatu atau sebuah yang mana menjadi suatu keputusan, baik itu pribadi atau lembaga terhadap individu lain. Tidak perlu itu benar, tidak perlu itu salah, yang pasti harus kau ikuti. Itulah doktrin. Contoh, saya mengatakan ini kue. Meskipun ini HP, kau harus mengakui ini kue. Itu disebut doktrin, itu disebut dogma.
Makanya Yesus itu orang, kau didogma, kau didoktrin, dia Tuhan. Jadilah dia Tuhan. Berdasarkan dogma, berdasarkan doktrin, tidak berdasarkan ini. Itu yang perlu Anda pahami. Sedangkan kalau Al-Quran pengajaran yang diajarkan sesuai dengan akal. Orang benar didoktrin di Islam, didoktrin untuk sholat, didoktrin untuk menyembah kepada Allah. Tapi doktrinnya itu betul. Doktrin yang benar. Kalau Anda didoktrin tidak sesuai dengan fakta real, logika dan akal sehat. Itu bedanya. Nah, makanya ketika saya berbicara tentang ini, kamu hanya berdasarkan doktrin tok, dalam arti kata, mau salahkah dia, mau benarkah dia, yang jelas kamu harus percaya ini adalah firman Tuhan meskipun bukan firman Tuhan. Itu disebut doktrin atau dogma tanpa syarat. Boleh diuji doktrin keislaman? Silakan. Oke. Ada sebuah narasi atau ayat di Al-Quran dan juga hadis tentang Isra Mi'raj. Oke. Iya. Kau berkata bahwa ajaran keislaman tidak pernah bertentangan dengan akal dan logika dan ilmiah. Yes, betul, betul. Tidak bertentangan. Iya. Peristiwa Isra Mi'raj, naiknya diperjalankannya Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, ikut badan-badannya juga, ikut body-bodinya dia di malam itu. Iya. Sampailah dia di langit ketujuh. Yes. Oke. Di langit ketujuh, keberangkatannya ini masuk akalkah? Ini doktrin masuk akal atau tidak ini? Masuk akal? Masuk akal. Langit ketujuh, bagaimana Muhammad melakukan perjalanan dari Mekah ke Israel, Yerusalem dalam satu malam, lalu dari Yerusalem dia naik ke langit ketujuh, di malam itu juga dia naik juga dan pulang juga dari malam itu dengan jarak yang begitu jauh. Aku tanya, dengan kecepatan berapa Muhammad sampai ke Yerusalem dan sampai lagi ke langit ketujuh, balik lagi dia, pulang lagi dia ke Mekah? Dengan apakah dia bergerak dengan kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon? Oke, saya baca ayatnya. Silakan. Karena ini berbicara Islam kan. Islam itu harus pakai dalil. Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa yang memperjalankan? Yang memperjalankan ya Allah. Allah yang memperjalankan, apa masalahnya kalau Allah yang memperjalankan? Tak ada masalah. Nah, sekarang kebenaran itu tidak perlu saksi. Loh. Boleh. Oh, Bagaimana salah Anda. Kalau Anda mengatakan sebentar. Peristiwa itu, ada sebuah peristiwa Muhammad bersaksi tentang sebuah peristiwa yang mana dia sendiri yang mengalami peristiwa itu. Dia bersaksi tentang dirinya sendiri. Kan begitu? Tentang peristiwa yang dialaminya sendiri. Tidak ada orang yang melihatnya. Anggaplah dulu, layakkah kita mempertanyakan dulu tentang kebenaran pernyataan Muhammad ini? Kan wajar-wajar saja dipertanyakan sebelum diuji kebenarannya. Ya, sabar. Jadi sebuah kebenaran itu, Bung, itu tidak butuh saksi. Kenapa harus butuh saksi kebenaran itu? Sabar. Oke. Kebenaran itu tidak butuh saksi. Yang namanya kebenaran tanpa saksi juga sudah pasti betul. Itu
Itu kebenaran. Nggak mesti ada saksi. Sekarang ketika ada orang dianiaya, dibunuh, tak ada saksi. Jelas-jelas dibunuh tapi tidak ada saksi. Pertanyaan saya, apakah orang itu batal dibunuh karena nggak ada yang melihat selain pelaku? Gimana ceritanya nih? Gimana ceritanya? Ada pembunuhan terjadi, tidak ada yang melihat selain pelaku. Pertanyaannya, apakah karena tidak ada yang menyaksikan pembunuhan itu, maka pembunuhan itu gagal? Nggak jadi dia mati. Aku nggak jadi mati, nggak ada yang lihat. Kalau berpikirmu salah, nggak begitu. Saksi, saksi kenapa? Ya, silakan. Saksi dibutuhkan untuk membenarkan sebuah peristiwa. Terus sekarang ada nggak saksi melihat Tuhan menciptakan alam semesta? Sabar dulu. Ketika alam, adakah saksi di Kejadian 1 ayat 1? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini Siapa yang melihat itu? Siapa yang melihat? Sabar dulu. Yang melihat saksinya siapa? Pada saat itu manusia belum diciptakan. Siapa yang melihat? Benar nggak itu kejadian itu? Sabar dulu lah. Kau tanya sama aku, adakah manusia yang? Siapa saksinya? Saya nggak tanya manusia. Siapa saksinya yang melihat itu? Sabar dulu. Artinya Allah sendirilah pelaku dan dia sendiri saksinya. Allah sendiri. Ya, itu pintar. Itu pintar. Oke, sebentar dulu. Setiap pernyataan, baik di Alkitab atau di pernyataan di mana saja, itu disaksikan dulu. Wajib diragukan dulu sebelum si pembuat keterangan membuktikan bahwa dia bisa membuktikan dia pelakunya. Bahwa memang dia mampu menciptakan. Contoh. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Aku kan gak ngelihat. Kalau memang Yesus nggak turun ke dunia dan membuat sebuah mujizat yang setimpal, kalau Yesus tidak membuktikan bahwa dia pencipta, maka aku pun meragukan keterangan Kejadian 1 ayat 1 itu. Belum tentu Allah itu baik. Sabar dulu. Saksinya siapa? Karena nggak ada saksi, maka Yesus ingin menyatakan semuanya bahwa akulah raja dari segala raja yang sesungguhnya. Dengan menunjukkan kuasanya, dengan menunjukkan bukti real, bukan cuma cakap-cakap, omong-omong. Kalau cuma begitu-begitu aja, aku nggak percaya juga. Besok mending aku aja ngomong, pada mulanya Victor menciptakan langit dan bumi. Contoh nih ya, contoh. Aku deklarasi juga nih, ya sama seperti deklarasi Alkitab itu. Pada mulanya Victor menciptakan langit dan bumi. Wow, orang ketawa. Betul tuh Victor. Betul, aku bilang. Oke, kau disangsikan dulu cakapmu itu. Sekarang kalau kau menciptakan langit dan bumi Victor, coba dulu kau buat detik ini kau ciptakan kodok datang di meja ini. Contoh gitu kan. Buatlah sebuah mukjizat Victor yang bahwa kau mampu mencipta. Entah mencipta apalah yang agak mujizat itu. Kalau tidak ada kemampuan mencipta itu, maka itu bacotmu aja. Terus, jadi ada saksi nggak di situ? Bentar. Kenapa jadi ke Yesus ya? Kenapa jadi ke Yesus? Bentar. Cerita tentang Isra Mi'raj itu, cerita mukjizatnya itu termasuk udah luar biasa itu. Mampu seorang manusia hitungan semalam naik apa dia bisa sampai dia ke Yerusalem, naik apa dia itu kita pun bingung. Naik pesawat aja mungkin nggak, mungkin naik pesawat nggak mungkin. Pasti pakai kuasa ilahi. Pasti pakai kuasa di luar nalar manusia, maka sampai dia dari Mekah ke Yerusalem dan nyampe lagi dia ke langit ketujuh nih. Balik lagi dia semalam, udah kencang kali nih kalau naik pesawat nggak tahu lagi modelnya nih. Nah, tapi mukjizat ini pun kalau hanya Muhammad pelaku, dia yang naik, dia yang pergi, dia yang menceritakan, dia juga saksinya. Bagaimana kita bisa yakin? Kan bisa kita ragukan. Lucu kau yang ngomong, kau sendiri saksi, kau bersaksi atas dirimu sendiri. Kesaksianmu bisa diragukan. Kan jadi begitu. Karena dia sendiri yang bersaksi tentang dirinya sendiri. Gak ada orang lain yang bersaksi. Oke, baik. Nah, sekarang siapa saksinya Tuhan menciptakan langit dan bumi? Contoh, Yesus. Kenapa lari ke Yesus? Lucu abang ini. Bagaimana? Saya tanya penciptaan, Anda bahas Yesus. Begini aja deh, begini aja.
Coba Anda lihat di dalam, sabar dulu. Anda lihat di kitab saudara, di kitab Ayub. Di kitab Oke. Ayub itu dikatakan Ayub 26 nomor 11. Apa yang dikatakan di sana? Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Apa yang Anda tangkap dari dalil itu? Langit punya tiang. Tidak. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Itu kata-kata metafor daripada Ayub. Metafor. Metafor. Sedangkan Al-Quran saya mengatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Langit ditinggikan oleh Allah tanpa tiang. Sekarang yang mana maha kuasa, Tuhan yang tadi atau Tuhan saya? Oh, Tuhanku lah. Tadi Tuhanmu mengatakan ada Tuhan yang kau pinjam itu katanya ada tiang langit. Tuhan yang kau pinjam. Gak ada yang pinjam. Ya itu Tuhannya Yahudi. Gini. Itu Tuhannya Yahudi. Sekarang coba. Mana yang berkuasa, Tuhan yang tadi atau Tuhan saya? Oh, Tuhanku lah berkuasa, bos. Mana tiang langit? Tunjukkan. Itu kan udah bilang metafor, bukan makna yang sesungguhnya. Nah, apa makna, apa yang dimaksud dengan tiang di situ? Kalau begitu. Itu kan makna daripada betapa Betapa mengadukan ketuhanan hatiku itu. takkan pilu. Gak bisa, Bung. Jadi Tuhanku Jangan menciptakan. kau maknakan tiang macam tiang broti, akan jadi salah lagi. Olah. Kata siapa kau memaknai itu adalah majas? Itu karena kamu tidak menemukan tiang langit. Harusnya kau mengatakan begini. Bukti adanya tiang langit, Bang Suma, pesawat Adam Air jatuh karena tabrak tiang. Begitu. Ngapain kok malu-malu? Tuhan saya mengatakan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha wa al-kafil ard. Itu Tuhan yang Maha Kuasa tuh. Nah, sekarang Anda meragukan Nabi Muhammad. Kan kita ini orang beragama, ada ruang iman. Ada ruang iman. Kalau seluruh mata memandang Nabi Muhammad melayang, nggak ada ruang iman. Orang semua akan tunduk berserah diri kepada Nabi Muhammad, menerima kenabiannya. Ada ruang iman berarti. Kalau tak ada lagi kemudian yang ditutupi atas mujizat yang terjadi, atas apa yang terjadi, tidak ada ruang iman. Sementara kejadian Isra Mi'raj itu adalah ujian iman, siapa yang percaya, siapa yang tidak percaya. Itu. Sementara Nabi Muhammad tidak pernah ke Yerusalem, Palestina. Datang seketika ditanya, apa yang kau lihat di sana? Diceritakan di sini gedungnya begini. Orang-orang semua takjub. Dari mana dia tahu? Dia tidak pernah ke sana. Akhirnya apa? Orang beriman kepada beliau. Itu ruang iman. Oh. Jadi Anda tidak bisa. Bukankah peristiwa Isra Mi'raj nggak masuk akal? Kata siapa nggak masuk akal? Bagaimana mungkin masuk akalkah kau bodimu, materimu nyampe ke langit ketujuh dalam satu balik lagi ke sini berapa ratus juta kilometer? Di mana langit ketujuh itu, Juma? Aku tanya dulu kau, posisinya di mana? Jaraknya berapa kilometer dari bumi langit ketujuh? Tunggu. Dulu 500 tahun, 600 tahun yang lalu, ketika ada orang berkata besi beribu-ribu ton bisa berpindah dari Amerika ke Indonesia dalam waktu sekian jam, orang nggak ada percaya. Betul. Sekarang terjadi nggak? Terjadi pesawat. Nah, manusia sanggup mengangkat ribuan ton hanya dengan menggerakkan tangannya. Cik, cik, cik. Apalagi pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi ada jarak gak bagi dia? Kutanya dulu kau. Apakah Muhammad pencipta langit dan bumi? Ia memperjalankan apakah dirinya? Allahmu. Nah itu. Sebentar. Itu. Tetapi ingat sebentar, kita nggak bisa lari dari hukum fisika bahwa Muhammad itu materi. Ia memperjalankan siapa? Sebentar. Kapal Garuda. Sebentar. Dengar Juma, bisa saja aku
detik ini sampai ke Yerusalem dalam hitungan 1 detik dengan syarat aku harus jadi cahaya. Loh, Masuk. Artinya gini. sekarang permasalahannya pencipta langit dan bumi itu yang memperjalankan Nabi Muhammad. Kenapa Anda nggak percaya? Dasarnya Anda Dengar dulu. Kalau Tuhan, kalau yang maha kuasa berjalan itu, melakukan perjalanan itu aku percaya. Tetapi kalau manusia yang punya materi, tubuh materi begini, jika dia sebuah materi, maka dia harus tunduk pada hukum fisika. Elia naik ke surga nggak dengan fisik? Oh, di hadapan Elisa ada saksinya, naik badai. Enggak, Anda kan berbicara mengenai fisik. Dia naik pakai fisiknya. Ya udah selesai. Tamat sudah. Terus apa lagi? Apa lagi? Masalahnya nggak ada saksi. Muhammad tak ada saksinya. Ya itu aja masalahmu kan. Sekarang permasalahannya adalah siapa dan di mana Elisa menulis kalau dia melihat. Di mana Elisa menulis kesaksiannya? Oke, anggaplah. Di mana Elisa menulis kesaksiannya? Di mana? Di Alkitab ada Elisa itu menyaksikannya, gurunya itu si Elia. Di mana Elisa menuliskan kesaksiannya? Elisa menuliskan. Kok pertanyaan receh gitu? Bukan itu pertanyaannya. Anda mendapatkan, sabar dulu. Anda mendapatkan cerita itu dari kitab pengkhotbah. Sorry. Ada dari Raja-raja. Raja-raja siapa yang nulis? penulis kitab Raja-Raja? Ya sudah, kalau begitu penulisnya melihat nggak Elisa menyaksikan itu? Oh, belum tentu. Makanya selesai sudah. Kok selesai? Iya. Ya. Sekarang begini. Islam pun bisa ngarang. Beribu-ribu manusia di Arab tinggal disebut. Dengar. Tinggal disebut. Yang melihatnya siapa? Abu Bakar. Yang melihatnya siapa? Utsman bin Affan. Tapi Islam hak-hak, batil-batil. Gak boleh ngarang sesuatu yang tidak terjadi. Ya kalau Nabi Muhammad sendiri yang merasakan itu, makanya Al-Quran mengatakan bahwa Allah lah yang menjadi saksi terhadap apapun yang ada pada diri Nabi Muhammad. Allah menjadi yang saksi. Menjadi saksi. Iya. Allah jadi saksi. Yes. Bagaimana kita bisa mendengar keterangan saksi ini? Nah, coba Anda baca Yohanes 8 nomor 15, 16, 17. Tunggu dulu. Itu jawabannya. Dengarkan. Bisa. Nggak bisa kau gunakan referensi mula dulu. Nggak boleh begitu. Itu namanya cocokologi. Tuhan menyampaikan kesaksiannya melalui firman-Nya. Karena Tuhan tunggu. Tuhan itu bukan makhluk kayak Tuhan lo. Tuhan yang benar itu bukan makhluk. Jadi pernyataan Tuhan itu disampaikan melalui apa? Firman kan? Nah, ya, sekarang Yesus mengatakan apa? Kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu dusta. Bapakku lah yang bersaksi tentang aku, bukan yang lain. Apa kata Yesus? Jika aku menghakimi, maka penghakimanku itu tidak adalah benar. Sebab aku tidak seorang diri. Aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah? Akulah yang menjadi saksi dan Bapakku lah yang menjadi saksi. Berarti dua. Sekarang Bapak makhluk atau bukan? Bukan. Bapak adalah roh. Makhluk nggak itu? Bisa nggak? Fisik nggak? Roh nggak? Fisik nggak? Hah? Roh bukan fisik. Roh bisa bukan nggak fisik. dilihat? Bisa nggak dilihat? Roh tidak bisa dilihat. Ya sudah, kenapa kau minta saksi yang dilihat? Entah. Tapi ingat, Bapak pernah berbicara ketika pembaptisan di Sungai Yordan. Ada suara terdengar dari langit. Inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Ya kan? Bapak pernah ngomong nih, bunyi suaranya, ada bersuara dia. Kutanya dulu kau, Allahmu pernah bersuara nggak? Nah, sekarang sebelum saya jawab itu, Yesus mengatakan apa di Yohanes 5:37? Bapak tidak bisa didengar suara yang tidak bisa dilihat. Mana yang betul? Nah, yang dekat aja. Yohanes berapa? 5:37. Bentar, kita buka aja, tenang aja kau.
Hmm. Yohanes Buka lah. 5:37 ya. Oke. Iya. Oke. Biar nanti kita saling terangkan. Kau terangkan dulu sama aku, nanti kau tanya sama konfirmasi sama aku, Victor, benar nggak peneranganku itu? Kalau aku mengatakan tidak benar, lalu kau harus minta sama aku. Kalau tidak benar Victor keteranganku, sekarang kau yang terangkan Victor. Biar kita saling letakkan dulu seperti apa ayat ini. Ya, itu Biar kan cuma karangan orang itu. Silakan. Silakan kau baca. Tak boleh begitu. Kau bilang ya memang ini kitab kami. Ya, Sebentar. kan karangan itu. Karangan orang. Kan tadi ku minta mana Tulisan. bukti? Ya, Mana terserah kau lah. bukti? Mana Ayolah. bukti? Yohanes 5 ayat berapa Juma? 37. 37. Kecil-kecil pula tulisanku ini. Sebentar ya. 30. 36. Iya. Bentar. 37. Iya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oke. Nih. Aku tanya kau terangkan atau aku? Silakan kau terangkan. Oke. Tadi aku bilang ini bermula, kau lempar ayat ini bermula dari pertanyaanku tadi. Kutanyakan, Allahku, Bapa itu roh, ku bilang, dan dia pernah berbicara, berbicara dengan kata-kata yang jelas. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kan gitu nih, ada cakap-cakapnya nih. Aku tanya sama kau, cuma Allah pernah ngomong nggak? Aku bilang, kau bilang, bukalah Yohanes 5:37. Nah, apa sekarang sebelum apa yang ingin kau sampaikan sama aku atas ayat ini, atas pertanyaanku tadi? Yesus mengatakan, Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku tidak pernah kau lihat dan tidak pernah kau dengar suara. Iya. Itu terus. Tanya dulu kau. Ayat ini ketika diskusi ini, dialog dua arah ini, dia ini berbicara dengan siapa ini Juma? Berbicara dengan orang-orang Yahudi pada saat itu, murid-muridnya. Pada orang Farisi dan ahli Taurat sebagai lawan murid-muridnya. Iya, bukanlah ini berbicara. Dia ngomong ini dia ada berhadapan muka ini Yesus dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Bukan pada murid-muridnya di belakang ini, bukan ada muridnya di situ. Ada muridnya di sana. Baca Yohanes 5. Alamak. Sebentar dulu. Lawan dialognya, lawan diskusinya ini adalah ahli Taurat dan orang Farisi, bukan murid-murid. Kepada murid-murid dia mengajari. Nah, dia ini mengatakan, maksudnya ini ku kasih kau penerangan secara gampang ya. Artinya gini, Juma, Bapak itu rupanya kau nggak pernah lihat Juma, dan suaranya pun Juma kau nggak pernah dengar. Artinya itu Bapak, pernyataan itu terkhusus kepada lawan bicaranya pada saat itu. Kalau kita tanya, apakah Bapak itu di perjanjian lama, Bapak yang merujuk pada Elohim itu di perjanjian lama, tidak pernahkah Bapak itu ngomong sama Yakub? Tidak pernahkah Bapak itu ngomong sama Samuel? Pernah Bapak? Tidak pernahkah Bapak itu ngomong sama apa? Sama Adam? Pernah? Langsung Bapak Elohim ngomong sama Adam. Tanya jawab. Adam, di manakah engkau? Jawab Adam nih, macam ngomong di warung kopi. Aku di sini Tuhan, aku takut karena aku telanjang. Ngomong langsung ini, Tuhan kami ngomong, cakap macam warung kopi. Nah, kenapa kau malu Adam? Apakah engkau telah memakan buah yang kularang itu? Ini cakap-cakap, Allah cakap-cakap, ngomong Allah. Lalu Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itulah yang telah memberikan kepadaku, maka aku makan. Ngomong lagi Allah ini, Allah ngomong mulut ini, ngomong dia. Sama perempuan itu, Hawa, kenapa kau makan buah itu Hawa? Ular itu yang menipu aku. Kutanya dulu kau, Allahmu pernah ngomong-ngomong nggak kayak gitu? Enggak, dia enggak ini. Dia enggak langsung ngomong sama makhluknya, melainkan melalui tabir, pewahyuan dan utusan malaikat. Di Sidratal Muntaha terjadi nggak dialog antara Muhammad dengan Allah? Terjadi. Apakah Allah ngomong kepada Muhammad? Ngomong.
Dia bersuara, Bersuara? berarti Allah mau bersuara, Iya, suara. berbicara seperti kita ini saling dipahami. Oh, bahasa Tuhan dengan bahasa kita beda. Berarti Allah mau pernah bersuara. Yes. Tapi kau bilang Allahmu tidak diserupakan dengan apapun. Loh, Anda lihat monyet bisa bersuara, Anda juga bisa bersuara. Apakah Anda serupa dengan monyet? Berarti Allah mau pernah berbicara ya. Oke. Iyalah, berfirman. Dia punya sifat. Maka jangan Kalam. artinya kau bilang. Cuman, Karena aku gini juga, laisa sorry, sebentar. kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Berbeda makhluk. Enggak serupa dengan makhluk. Dialog. Berarti terjadi dialog antara Allah dengan Muhammad di Sidratul Muntaha. Kan Yes. begitu? Betul. Hasil dialognya apa isinya? Perintah untuk bersyahadat dan perintah sholat. Mempersaksikan Perintah dirinya untuk ibadah. Perintah bersyahadat dan perintah untuk sholat, kan gitu. Yes. Produk daripada pulangnya Muhammad apa ini adalah sholat 5 waktu, kan begitu kira-kira ini? Benar. Benar. Adanya perintah sholat 5 waktu. Apakah ada Allah dalam diskusi itu memerintahkan kepada Muhammad untuk bersolat 5 waktu? Iya. Perintahnya ada. Apa kata-kata Allah kepada Muhammad tentang sholat ini? Dia diperintahkan untuk ibadah, sholat, lalu dia menyaksikan, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain ayatnya. Allah dan Nabi Muhammad Buka adalah. ayatnya. Di mana ada perintah sholat 5 waktu dalam apa itu? Di dalam dialog itu. Tidak dikatakan bahwasanya 5 waktu di dalam ayat suci Al-Quran. Tetapi Bukalah ayatnya biar kita tunggu buka dulu, bayar aja. sabar dulu. Di dalam konsep Islam itu, tidaklah layak kemudian Allah itu berbicara langsung dengan manusia. Melainkan melalui perantaraan 3. Wahyu, tabir, dan juga utusan, malaikat, Roh Kudus. Jadi ketika Anda mengatakan bahwasanya datang kepada ini, datang kepada Adam, itu bukan bukti. Saya tanya dulu, apakah Musa berbicara langsung dengan Elohim? Berbicara Langsung? Berarti kitab Kisah Para Rasul 7 itu bohong. bukan bohong, kau yang memahaminya salah. Salah lagi. Kau yang akalmu gini Jumat, salah gini, kawan. lagi. Akalmu yang nggak sanggup mencerna itu kau bilang bohong. Kau yang nggak paham. Di situ dikatakan malaikat datang menyatakan diri kepada Nabi Musa. Aku pula yang tidak paham. Kau baca Kisah Para Rasul 7 nomor 35, nomor 38, nomor 53. Kau baca itu. Di situ malaikat. Malaikat yang datang. Oke, gini, dari dialog kita ini, aku tanya dulu kok, dari dialog kita yang agak panjang ini, apakah kau mau mengatakan, apakah kau setuju bahwa Tuhanmu dengan Elohim adalah Tuhan yang sama? Kalau berbicara mengenai Tuhannya Bani Israel dalam hal ini nabi-nabi, yes sama. Bentar. Sama. Sama ya. Al-Quran saya mengatakan itu. Allah Subhanahu wa taala adalah sama dengan Elohim. Benar? Kalau Al-Quran berbicara dengar dulu. Saya tidak bisa kau giring Tuhan-Tuhanan yang dibuat oleh kitab terjemahan. Kau jangan aja saya gila kayak kau. Kau mengklaim Tuhannya Yahudi sah, tapi saya tidak. Saya harus berdasarkan Al-Quran saya, Bung. Saya harus berdasarkan Al-Quran. Saya bukan Kristen yang menyembunyikan dewa Roma Athena yang mereka sembah dengan nama Tuhannya Yahudi. Sorry. Saya bukan Kristen penyembah dewa-dewa yang menutupi kedewaan yang mereka sembah dengan menggunakan Tuhannya Yahudi. Maaf. Saya katakan kepada Anda maaf. Jadi kalau Anda mengatakan apakah Tuhannya Yahudi sama dengan Allah SWT berdasarkan Al-Quran? Ya, sama. Berdasarkan Al-Quran sama. Oke? Tetapi saya tidak bisa mengatakan berdasarkan perjanjian lama, karena itu bukan kitabnya Nabi Musa. Saya berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran, yes. Tapi berdasarkan buku-buku terjemahan-terjemahan dari barat itu, saya tidak mengatakan ya.
Udah kuterangkan tadi panjang lebar tentang Allahnya perjanjian lama, Allah orang Adam itu ngomong-ngomong dia langsung, cakap-cakap dia. Dan berjalan-jalan di apa di taman itu berjalan-jalan. Lu kau. Mati Apakah dong Tuhan- Adam. Mati dong Adam. Sabar. Sabar. Mati dong Adam. Nah, aku tanya dulu, apakah Tuhanmu sama dengan Tuhan orang Yahudi itu? Kalau di dalam Al-Quran iya. Sama. Sekarang kau ingin menilai, dengar dulu. Sekarang kau ingin menilai Tuhanku yang sama itu pakai Bible-mu. Pret. Di dalam Al-Quran percakapan terjadi terhadap Nabi Adam. Terjadi. Terhadap malaikat. Terjadi. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikat dan seterusnya. Terjadi percakapan, tetapi sekali lagi saya katakan Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51 tidaklah pantas kemudian Allah berbicara langsung dengan manusia kecuali melalui 3 perantaraan: wahyu, tabir, malaikat. Itulah makanya di dalam Keluaran 33:20 tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan bisa hidup, nggak ada. Mati. Jadi yang ditemui Adam itu malaikat. Yang ditemui Musa itu malaikat. Itu. Kalau yang terjadi terhadap Musa tabir. Sama seperti Nabi Muhammad tabir. Nabi Musa pun demikian tabir. Tidak bisa kemudian manusia langsung bertemu dengan Tuhan, bicara langsung dengan Tuhan, melainkan melalui tabir. Itu fakta. Allah berbicara kepada Nabi Musa dari balik tabir. Tidak langsung Tuhan berbicara kepada Musa. Makanya di dalam Kejadian Kisah Para Rasul 7 yang saya Kisah Rasul 8 yang saya maksudkan tadi itu Kisah Para Rasul 7 35 38 53 malaikat yang datang dalam semak duri berbicara menyampaikan Torah kepada Nabi Musa. Catat itu. Oke? Sampai di situ paham? Nah, begitu saudaraku. Gimana? Jadi gini lah, kayaknya kita nggak jumpa kita pembicaraan. Kayak kau masih apa? Berbelit-belit kau, nggak tegas kau menjawabnya. Artinya kamu lucu. Ketika berbicara tentang Tuhan, kamu mau pakai ini? Ya nggak bisa, Bung. Saya harus pakai Quran. Saya bukan Kristen. Nggak yang mampu kau Tuhannya menjawabkan kitabmu Juma, nggak bisa. Apa? Saya membaca dalil kitabku. Kau langsung menjawab, jangan orang benar itu menjawab dengan tegas dan lugas. Kau nggak ada mencela-menceli. Saya kan udah mengatakan samamu berdasarkan Al-Quran iya, berdasarkan Al-Quran iya. Aku tanya kau. Sekarang aku tanya kau tegas. Apakah Tuhanmu adalah Tuhannya orang Yahudi? Iya. Oke. Ini ma'akum. Aku Tuhan bersama dengan Bani Israel. Yahudi dalam arti Bani Israel. Terus apa masalahnya? Cuman kalau kau menjadikan kemudian Tuhan yang dimaksud melalui Bible-mu, saya nggak mau. Orang ini. Saya nggak mau. Kenapa? Teman-teman Muslim, Tuhannya orang Muslim adalah Tuhannya orang Yahudi, ya kan cuma? Berdasarkan Quran. Siapapun yang beriman dari orang Yahudi, orang Nasrani, Sabi'in, siapapun yang beriman kepada Allah, kan jelas itu. Berarti satu sisi. Jadi kenapa kau bilang orang Yahudi kafir-kafir? Kalian mau apa? Semua akan datang seorang Yahudi menanggung dosa orang Muslim sebesar gunung. Kok bisa begitu? Orang Tuhannya sama. Kok ngapain kayak gitu turun ayat kayak gitu? Lu, saya tanya dulu samamu, apakah orang Yahudi semuanya beriman? Loh, Tuhan kalian sama. Sekarang apakah semuanya beriman? Tuhan antara dengarkan dulu. Dengarkan. Jangankan itu Tuhannya orang Yahudi, kamu yang menyembah anak orang saja Tuhanmu dan saya sama. Kau diciptakan Tuhan yang sama dengan saya. Catat itu. Kamu aja yang menyembah sama makhluk mantan mayat. Kau yang menyembah kepada mantan mayat. Tuhan itu cuma satu.
Yang menciptakan ente, menciptakan saya, menciptakan orang Yahudi, Tuhan itu satu. Apakah Tuhanmu dengan Tuhanku adalah Tuhan yang sama? Kalau berbicara mengenai penciptaan langit dan bumi, jelas sama. Tapi berbicara mengenai sembahan, tidak sama. Apakah apakah kita satu Tuhan? Kalau berbicara mengenai penciptaan langit dan bumi, jelas kita satu Tuhan. Tapi berbicara mengenai sembahan, antara sembahanmu dengan sembahanku tidak sama. Kau sembahanmu mantan mayat. Sabar. Ya, kau yang harus sabar. Kau yang harus sabar. Tuhanmu Yesus, apakah Tuhanmu Yesus? Tidak dong. Tapi kalau sama. Bahlul. Aku tegaskan juga ya. Tuhanku Udah, kau bukan turun, Tuhanmu. kau turun, kau bego, kau dongok, kurangi makan babi. Jangan kau gila permanen, kau di bawah. Jelas-jelas Tuhan itu satu. Yang menciptakan kau bukan Yesus. Yang memberikan rezeki kau bukan Yesus. Yang memberikan oksigen bukan Yesus. Kau yang salah Tuhan, kau yang salah sembah. Tuhan itu memang satu. Pencipta kita itu sama. Emang lu pikir Tuhan 2, 5? Emang di agama lo? Saya berbicara dalam kapasitas Tuhan. Kau bertanya, apakah Tuhan kita sama? Ya sama. Apakah sembahan kita sama? Tidak, dongok. Tuhan itu cuma satu. Sembahan kita yang tidak sama. Kau menyembah mantan mayat, kampret. Kau menyembah Tuhan yang dilantik sama Tuhanku. Tuhanku melantikkan kau Tuhan. Tuhanku memberikan kepadamu Tuhan. Kenapa kamu sudah pantas sesat? Mana ayatnya Tuhanku melantikkan Tuhan untukmu? Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27 dan 30. Aku menjadikan iblis menjadi Tuhan mereka orang-orang kafir. Disebabkan karena mereka tidak beriman. Apakah Tuhanku yang menciptakan kamu? Iya dong. Tapi apakah kau menyembah Tuhanku? Tidak. Kau menyembah ciptaan dari Tuhanku. Kau ngototnya minta ampun luar biasa. Udah dongo, udah ku bilang kau itu seperti ban mobil. Terpental, kalau dikasih kelereng dia terpental kembali. Dongotnya minta ampun. Sudah gitu ngotot. Tadi dibilang, zalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Kitab Al-Quran ini, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Anak TK pun tahu itu Quran. Karena kenapa? Tidak ada keraguannya, cuma di Al-Quran. Tapi kalau kau izinkan saya, apa disiplin ilmu yang kau pakai sampai kau bisa menebak itu Al-Quran? Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kenapa kau bisa tahu Al-Quran? Karena di situ tertulis tidak ada keraguan. Nah, berarti kau di dalam otakmu sudah termindset di sana bahwa kitab yang tidak ada keraguan itu ya Al-Quran. Terima kasih. Begitu saudara. Halo saudaraku, selamat subuh. Halo. Halo. Diam-diam baik bang. Silakan yang sedikit bermutu, yang bisa menguasai Bible, yang bukan hanya marah karena saya lebih paham dari dalilnya. Marah dia dari dulu itu. Apa hakmu merasa lebih pintar dia? Gimana tidak pintar? Saya belajar. Kamu cuma doktrin doang, gimana mau pintar? Halo, semangat subuh bang. Semangat subuh. Halo. Halo. Halo Bang Jima, selamat pagi Bang Jima. Betul. Oke, makasih abangku, makasih. Hati-hati di jalan. Halo. Halo, selamat pagi. Shalom. Pagi. Shalom. Yesus memberkati. Iya, silakan bang, buka kamera diskusi kita, silakan. Tadi saya hanya menyimak aja sih, menyimak
Iya. soal Tuhannya orang Kristen mati. Nah, saya Iya. mau bisa bertanya enggak? Buka kamera dulu bang. Saya bisa bertanya enggak? Iya. Kalaupun memang Tuhannya orang Kristen meninggal, ya boleh-boleh aja. Tapi Boleh saya mau bagi bertanya siapa? dulu. Iya. Saya mau bertanya dulu. Silakan. Ah, Anda kan percaya dengan Muhammad. Iya, wajib. Nah, saya balikkan juga itu perkataan yang Anda bilang orang Kristen yang meninggal sampai sekarang di kuburan kan gitu kan. Nah, Muhammad di mana sekarang? Dia berada di sisi Allah. Allah itu di mana? Allah bertahta di atas arash. Dari mana Anda bisa tahu? Al-Quran. Al-Quran. Iya. Kalau hanya untuk Al-Qurannya, itu Iya. belum bisa dipercaya. Apakah Anda udah pernah melihat Allah? Apakah Anda Iya. udah pernah melihat Muhammad naik? Maksudnya? Muhammad itu sekarang di mana? Muhammad Di sisi Allah, kan udah dijawab tadi bang. di sisi Allah. Oh. Iya. Apakah Anda pernah melihat Allah? Allah bukan makhluk seperti Tuhan Anda. Jadi nggak bisa dilihat. Sama seperti Tuhannya Yahudi nggak bisa dilihat. Lah, gimana nggak bisa melihat? Berarti kalau nggak bisa kalian lihat, gimana kalian bisa mempercayainya? Nah sekarang apakah Anda pernah melihat Yesus? Pernah? Di mana Anda pernah lihat Yesus? Hah? Di mana Anda pernah lihat? Di mana? Dengan iman saya? Pernah. Dia naik Di ke mana? surga. Di mana Anda pernah lihat? Hah? Di mana itu? Di mana? Pernah. Di mana? Pernah. Makanya ada setiap di rumah-rumah orang Kristen ada patungnya, ada gambarnya. Oh patung. Iya 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 iya. Nah, iya, sekarang iya. Anda Iya, pernah nggak iya, melihat iya, iya. Muhammad? Hah? Pernah nggak melihat Muhammad? Oke baik, saya jawab ya. Oke. Nabi Muhammad di Mekah punya keturunan, punya anak, punya tetangga, punya sepupu, punya keluarga turunan. Sampai hari ini keturunan beliau masih ada bertebaran di mana-mana. Nah, bagaimana bisa Anda membuktikan tentang Yesus itu pernah ada? Tadi Anda mengatakan di Mekah kan? Yes. Di Mekah. Saya balik nanya, Bung. Bagaimana Enggak, Bagaimana Anda bisa membuktikan Yesus itu ada? Enggak, tadi Anda mengatakan di Mekah. Nah, di Mekah. Yang di Mekah di mana dia di Mekah? Keturunannya semuanya masih ada sampai sekarang hari ini. Sekarang Keturunannya? Sekarang Siapakah keturunannya? pertanyaan saya Keturunannya dengarkan. siapa dulu? Siapa dulu keturunannya? Pertanyaan saya kepada saudara, apa bukti Yesus itu pernah ada gitu loh? Bukti Yesus. Hmm. Dia satu, dia menebus dosa. Buktinya dia pernah ada apa? Buktinya? Iya. Ya buktinya sama kami, mujizat-mujizat dia Apa itu? Apa? Ngasih kami. Apa itu? Sekarang Apa? Jawab dulu. Muhammadmu Jawab di Mekah dulu. tadi. Jawab Di mana dulu. tadi? Di mana tadi buktinya Yesus pernah ada? Mana buktinya Yesus Di mana pernah Kang ada? Muhammad? Mana? Di mana Kang Muhammad buktinya? itu? Mana buktinya Yesus pernah ada? Tokoh fiktif buatan Barat itu Nah, mana lalu buktinya? kenapa? Mana buktinya tokoh fiktif buatan Barat itu pernah ada? Adanya di film. Itu adanya di film. Oh, ternyata bukti Tuhanmu ada karena ada di rumah-rumah patungnya gigimu. Gigi biawak panjang kali pemakan babi mentah. Diskusi entah kemana-mana perginya. Menyembah manusia, sudah manusia nggak pernah dia lihat lagi. Rugi dong. Harusnya tiap tahun turun. Tiap ulang tahun turun. Supaya seluruh manusia melihat, oh iya Tuhannya Opten. Ternyata begitu Tuhannya. Halo, semangat malam menjelang subuh. Halo malam. Katolik Protestan.
Protestan. Buka kamera abangku, Bang Andi. Masya Allah Bang Andi. Terusin dulu, ternyata ada, aku dibawa dulu, habis ini baru Siap. naik. Oke, silakan buka kameranya Bang. Protestan ya. Iya. Oke, silakan Bang, tema kita malam ini. Tidak, saya seru tadi dengarnya tuh masalah Muhammad dan Yesus itu. Antara Tuhan dengan Nabi gitu. Nabi versus Tuhan. Yesus itu utusan Allah juga. Untuk Nah, kata Tuhan itu kita harus kutip dulu dari bahasa aslinya itu Tuhan. iya. Nah, jadi Yesus itu bisa dikatakan Tuhan, bisa juga Tuhan. Ya. Nah, sekarang Bapak saya tanya dulu, Pak Juma, percaya Nabi Muhammad ke tidak? Percaya dong. Saya Muslim, Maksudnya, Pak. kepercayaan terhadap Nabi Muhammad itu seperti apa? Saya meyakini beliau utusan Tuhan. Utusan Tuhan. Ya, kami juga percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Berarti bukan Tuhan kan ya? Hah? Utusan Allah, bukan utusan Tuhan. Oh iya, ya. Anda sudah mengakui Allah utusan juga Allah. rupanya. Oh, bagus lah. Sebab waktu Yesus dibaptis itu, inilah anakku katanya. Kepadanya lah aku berkenan. Iya. Ya kan? Begitu. Nah, Muhammad sebagai utusan Allah itu jaminannya apa? Jaminan maksudnya? Bahwa dia sebagai utusan Allah, Allah berkata apa kepada Muhammad? Iya, dia disebut sebagai utusan Tuhan. Dia mengatakan gimana? Hah? Dia disebut sebagai utusan, dia sebagai rasul dan penutup para nabi. Kami percaya Yesus itu utusan Allah karena dia kudus, tidak kawin, tidak berdosa. Nah, Muhammad Terus? kan kawin. Musa kawin nggak? Musa itu nabi, bukan disebutkan bahwa dia adalah utusan Allah yang dikhususkan. Beda dengan Yesus. Beda kah Maksudnya? tidak? Musa dengan beda. Muhammad beda kah tidak? Tidak beda, sama, Hah? sama. Karena menurut kalian kan Musa dengan Muhammad kan sama-sama nabi. Kalau menurut kami Yesus itu bukan nabi. Lalu apa kalau bukan nabi? Dia kan utusan Allah. Nabi itu bukan utusan. Hah? Kalau nabi bukan utusan. Antara nabi dengan Yesus itu beda. Enggak, saya itu tanya bernubuat. kalau nabi utusan atau bukan? Hah? Nabi itu dipercayakan untuk bernubuat. Bahkan nabi-nabi juga bernubuat tentang Yesus. Utusan Itu dalam atau bukan, Alkitab Bang? kita. Nabi utusan atau bukan? Hah? Nabi itu pilihan Allah. Anda mau bahas apa ini sebenarnya? Tidak, tadi saya macam ricu dengarnya itu macam apa antara Yesus dengan sekarang saya berpikir begini. Yesus itu siapa duluan lahir? Yesus atau Nabi Muhammad? Kan jauh sekali. Yesus duluan. Terus? Nah, Yesus sudah ada pada abad pertama. Terus? Ya kan? Iya. Sementara Nabi Muhammad pada abad keberapa? 7. Nah, saya tanya dulu, sebelum Muhammad beragama Islam, dia agama apa dulu? Sama seperti Abraham, Hanif. Kristen, percaya Yesus, percaya Allah. Kristen itu nggak percaya Allah, Pak. Kristen itu nggak percaya Allah, dia percaya Theos. Oke, percaya Theos. Tapi pada zaman nabi-nabi sudah menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Iya, nubuat
sebagai seorang nabi, sebagai rasul untuk kaum Bani Israel. Hah? Masalahnya abang ini di mana masalahnya? Hah? Tidak, yang tadi saya kurang setuju tuh perbandingan macam antara Yesus dengan Nabi Muhammad jauh sekali. Kalau menurut kitab kami itu jauh sekali. Karena di kitab kami itu tidak ada nabi, tidak ada nabi berikut lagi. Yang ada muncul itu adalah nabi-nabi palsu. Hmm. Ya, Lalu siapa nabi yang akan datang yang ditunggu di dalam Yohanes 1? hah? Siapa nabi yang ditunggu oleh kaum Bani Israel yang disebut sebagai nabi yang akan datang di Yohanes 1 itu? Siapa? Siapa? Bukan nabi lagi yang datang, yang ditunggu itu yang akan datang adalah hakim, yaitu Yesus menghakimi. Menghakimi Kristen. Hah? Menghakimi Kristen. Saya tanya, Bapak tahu artinya Kristen kan tidak? Pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Jadi Kristen itu pengikut Kristus itu pertama sekali disebutkan di mana? Antioquia di Turki sana. Di Antioquia. Jadi ejekan sama dengan apa Jumakers kan begitu. Pengikut Paulus itu yang disebut Kristen pertama kali. Tidak ada disebut pengikut Paulus Kristen, tidak. Kristen itulah pengikut Kristus. Iya, Kristus yang diperkenalkan Paulus, betul. Tapi bukan pengikut Paulus, salah Papa kalau bilang begitu pengikut Paulus. Tidak ada disebutkan di situ dalam kitab kami tidak ada disebut. Lalu pengikut siapa Paulus. yang Anda ikuti menjadi Kristen? Kristus, Yesus. Ya, Yesus anak Maria bukan Kristen dia. Ya memang anak Maria. Dan di kitab Anda juga disebutkan itu bahwa anak Maryam. Ya, sekarang Yesusnya sendiri bukan Kristen. Masa pengikutnya Kristen, dia sendiri bukan Kristen? Bagaimana dia jadi Kristen? Dia pengikut dia. Pengikut Yesus juga itu bukan menjadi Kristen. Bapak salah. Justru pengikut dia itu yang jadi Kristen. Salah. Yang menjadi Kristen itu penyembahnya. Pengikutnya. Tidak ada disebut Penyembahnya. di kitab mana disebut penyembahnya? Nah, Kristen Coba dalilnya itu, mana? Dalilnya mana? Penyembahnya. oke, Kristen itu Pak, itu menyembah Tuhan bernama Yesus, betul kan? Tidak, Pak. Di mana dalilnya? Kitab mana? Ada dalil menyebutkan bahwa Kristen itu penyembah Yesus? Tidak ada, Pak. Loh, jadi kalian ini nggak nyembah Yesus? Saya tanya dulu, di kitab mana disebutkan ada Kristen itu adalah penyembah Yesus? Tidak ada juga Kristen disebutkan sebagai pengikut Kristus di kitab manapun. Ada. Di mana coba? Sabar ya, aduh. Saya silakan. buka ini. Silakan. Justru Bapak tadi bilang di Antioquia, di kampung distrik Edesa. Di mana di situ disebut sebagai Tadi pengikut Bapak Kristus? tahu, pura-pura tidak tahu, munafik sekali nih. Di mana di situ disebut sebagai? Tadi Bapak tahu dari Edesa itu di kitab mana? Anda Saya nggak balik tahu? kembali. Anda nggak tahu? Tadi bilang di Edesa. Apa? Tadi bilang di Antioquia. Antioquia memang. Nah, Antioquia itu di Edesa. Mengerti kah tidak? Nah, sekarang pertanyaan saya, di mana disebutkan bahwa Kristus itu adalah pengikut Yesus? Di mana dalilnya? Tadi kan Bapak yang saya tanya Linda tadi. Jibril, thank you. Kristen itu artinya apa? Kristus disebut di mana pertama sekali? Di Antioquia. Bapak tahu. Ya ini pura-pura lagi tidak tahu nih Pak. Nggak usah inilah. Kalau Kristen itu Pak, bukan pengikut Yesus. Hah? Kristen itu adalah penyembah Kristus. Tidak ada kitabnya. Mana kitabnya? Mana ayatnya? Penyembah. Kisah Para Rasul 2 nomor 36, Roma 14 nomor 9. Dibilang di situ apa? Sabar, saya cari. Untuk itulah Yesus mati supaya dia dibangkitkan menjadi Tuhan. Bagi siapa? Tapi kan bukan disebut penyembah. Lah, Apa kalimatnya itu penyembah dulu. kalau dia menjadi Tuhan, berarti ada yang menyembah. Siapa penyembah Yesus? Hindu. Dengar dulu. Tadi Bapak bilang penyembah. Ya, kalian Tapi- penyembah atau bukan? Kalau yang pertama itu
kata kalimat tentang Kristen adalah susah untuk Bang. Yesus. Saya Ya, bertanya betul. loh. Saya Itu bertanya. pertama di Antioquia, di apakah- kampung Edesha. Apakah Kristen ini penyembah Yesus? Hah? Pengikut Yesus. Pengikut atau penyembah? Pengikut Yesus, kami mengikuti ajaran-ajaran Yesus. Yesus pernah mengajarkan menjadi Kristen. Tidak mengajarkan mengenai Apa pula? Kami mengikuti ajaran Yesus. Yesus pernah mengajarkan Sekarang saya Kristen. tanya dulu. Sekarang saya Bertanya tanya terus. dulu. Di mana ayatnya di Al-Qur'an bahwa Anda diwajibkan mengikut Muhammad? Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. Hah? Dibilang apa di situ? Dikatakan bahwa bila kau ingin dicintai Allah, diampuni dosa-dosamu, ikutilah aku. Ikutilah aku. Nah, Yesus juga kalau masalah mengikuti kan kita kan pengikut Yesus. Loh, Nah, tadi kan salah juga. loh, saya tidak menyembah Nabi Muhammad, Anda menyembah Yesus, betul tidak? Saya mengikut Yesus, teladanilah aku katanya. Nah, di mana teladan Yesus masuk gereja? Hah? Yesus kayak bait suci kah tidak? Bait suci bukan gereja. Pak, dulu bait suci, sekarang kita buat jadi gereja, kita bangun Gereja itu mana ada suci, orang di dalam itu tidak bersunat. Hah? Wah, ini error ini kalau begini. Suci gimana makan babi tidak bersunat? Apa sucinya? Di mana di Quran Anda dibilang bahwa harus Muhammad disunat? Di mana? Nabi Muhammad itu Disunat di mana? Kitabnya Nabi mana? kok jadinya ke Nabi Muhammad bersunat? Saya Tadi mengatakan kan kepada sunat. saudara. Tadi Anda yang bilang Dengarkan, Yesus dengan sunat apa jangan segala gila macam. permanen. Ini Anda sedang berbicara rumah ibadah Baitullah dengan gereja. Kenapa bahas sunat? Berbicara Baitullah atau bait suci atau mikdasnya orang Yahudi, wajib hukumnya masuk orang sunat di dalam. Kalau ada orang yang tidak bersunat di sana, langsung nonotnya dibakar. Haram hukumnya orang Kristen masuk di rumah ibadahnya orang Yahudi. Dalilnya Yehezkiel 44 nomor 9. Yesaya 52 nomor 1. Gak boleh orang Kristen masuk rumah ibadahnya orang Yahudi, gak boleh, haram. Langsung dikasih tendangan penalti tanpa bayangan. Karena kalian itu dianggap tame, najis. Kalian dianggap Bani Kunarion, Bani Guk. Kalian dianggap guk sama orang Yahudi abangku. Bahkan tidak dianggap orang kalian itu. Dianggap asu sama mereka. Begitu Bang. Jadi kalau Anda mengatakan Anda pengikut Yesus, mengikuti teladannya, Yesus itu bersunat. Yesus puasa tidak makan babi, menyembah satu Tuhan, ibadahnya hari Sabtu. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Yesusnya ke kanan, Anda ke kiri. Yesus tidak makan babi, Anda makan babi. Yesus bersunat, Anda tidak sunat Bang. Yesus beragama Yahudi, Anda beragama Kristen. Yesus ibadah Sabtu, Anda ibadah Minggu. Yesus satu Tuhan, Anda tiga Tuhan. Yesus menyembah Elohim, Anda menyembah Kristus. Beda abangku, jadi jangan mengklaim. Kalau sebagai penyembah Yesus, betul, saya tepuk tangan. Makasih Sipa Kerian cantik, sahabat Nunu. Kalau kalian itu penyembah Kristus, setuju kita.
Kalian itu hamba-hamba Kristus, bukan pengikut Kristus. Bedakan antara pengikut Prabowo dengan penyembah Prabowo. Bedakan itu, Bang. Ini Doel Sumbang ini habis disengat tawon. Samakah itu antara penyembah Prabowo dengan pengikut Prabowo? Sama enggak? Oh, enggak bisa, Bang, enggak bisa. Sama enggak? Penyembah Prabowo dengan pengikut Prabowo sama enggak? Iya, gak? Mungkin balik kawan orang moderator yang mute. Nah, ginilah jadinya. Apakah sama antara penyembah Prabowo dengan pengikut Prabowo? Sama kagak? Sama tidak penyembah Prabowo dengan pengikut Prabowo? Sama enggak? Sama tidak penyembah Prabowo dengan pengikut Prabowo? Tidak tahan dia dengar pertanyaan itu. Takut ketahuan. Kamu ketahuan bukan pengikut tapi penyembah. Kamu ketahuan bukan pengikut tapi penyembah. Penyembah Prabowo dengan pengikut Prabowo beda, Pak. Kamu penyembah Yesus, bukan pengikut Yesus. Anda bukan pengikut, Anda penyembah. Anda pentuhan Yesus. Anda bukan pengikut. Anda bukan pengikut Yesus. Anda penyembah Yesus. Itu baru betul. Anda bukan pengikut. Anda pentuhan. Bedakan pengikut dengan pentuhan. Anda pengikut Paulus, pentuhan Yesus. Itu baru betul. Saudara saya ini, Ida Butar ini, Sida Butar, pengikut Paulus, menyembah Yesus. Nah, itu baru betul. Paham ya, Pak ya? Anda itu bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Paulus. Pengikut Paulus menyembah Yesus, gitu. Tapi ya sama aja nih, kita nggak bisa dengar suaranya karena termute. Anda itu penyembah, bukan pengikut. Bedakan penyembah dengan pengikut. Kalau pengikut Paulus. Pengikut Paulus menyembah Yesus, begitu Abang. Anda mengikuti Paulus menyembah Yesus, gitu. Anda bukan pengikut Yesus. Halo. Bang, bilang sama dia bang, biar dibuka mic-nya. Ya, benda apa, moderator lah itu yang punya tanggung jawab. Jadi nggak seru. Tanya moderator, karena moderator itu ngikutin emosinya, bukan emosi kita. Jadi kalau moderator emosi ya sibuk sendiri moderator. Aku capek mendengarkan, langsung di mute.
Nah, itu bang. Jadi mereka yang diskusi bukan kita. Jadi kalau misalnya kita di dalam forum nih, dalam forum diskusi, penonton yang ngamuk, yang diskusi santai aja. Jadi moderator langsung sekap lawan diskusi kita, ya sudah. Kita bicara sendiri sudah. Abang itu penyembah, bukan pengikut. Kalau Anda pengikut Yesus, Anda nggak mungkin Kristen. Kalau Anda pengikut Yesus, pasti Anda menjadi Yudaism. Yesus ibadahnya Sabtu, nama Tuhannya Elohim. Ya toh? Kemudian dia bersunat. Ya toh? Kemudian dia tidak makan babi. Ya toh? Tuhannya cuma satu. Ya toh? Ibadahnya Sabtu. Ya toh? Sedangkan Anda beda. Beda abang ini beda. Beda. Yesus ibadah Sabtu, Anda Minggu. Yesus tidak makan babi, Anda makan babi. Yesus bersunat, Anda tidak bersunat. Yesus tidak merasulkan Paulus, Anda merasulkan Paulus. Yesus mengkitabkan perjanjian lama, Anda mengkitabkan perjanjian baru. Yesus satu Tuhan, Anda tiga Tuhan. Inilah ngikutin usus kala Bang Juma ini. Nanti kamu jatuh, mampuslah kamu Bang Juma. Silakan, silakan Anda laporkan JK kalau Anda berhasil. Silakan. Kalian itu kurang kerjaan aja, sok cantik aja, sok paten, sok suci, pret. Sok paten. Kami ajaran kasih, nggak dilarang, nggak disuruh membunuh. Mendengarkan namanya saja saya merinding. Kalau udah dengar namanya itu merinding saya. Namanya merinding. Ingat ada Tuhan dibunuh kalau ingat. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.